Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 4, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, akan mempresentasikan materi mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri atas nama Wahyudin selaku moderator, dan teman saya Andi Paradiwa Tandriawaru, Rifda Nurmasita, dan As-Sahratul Mar'ah selaku penyaji materi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada saudari As-Sahratul Mar'ah untuk memaparkan materinya. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Mar'ah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana judul materi dari diskusi kami yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Materi pertama yaitu transaksi antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lain. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan terkait tidak berbeda dari jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Dan semua keuntungan dan kerugian yang tercatat pada transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang tersebut dijual kepada non-afiliasi. Poin pertama yaitu transfer pada biaya perolehan. Ketika suatu penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyelesaian untuk konsolidasi, karena jumlah tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer afiliasi dan entitas konsolidasi. Bahkan ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua ayat tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu transfer dengan keuntungan dan kerugian. Perusahaan menggunakan banyak pendekatan berbeda dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan. Di beberapa perusahaan, harga jual ke afiliasi sama dengan harga untuk pelanggan lainnya. Beberapa perusahaan secara rutin menandai persediaan yang ditransfer ke afiliasi dengan persentase biaya tertentu. Terlepas dari metode yang digunakan dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan, proses eliminasi harus menghilangkan efek dari penjualan tersebut dari laporan konsolidasi. Ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi, ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Poin ketiga yaitu pengaruh jenis sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem kontrol persediaan perpetual atau periodik untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Karena sebagian besar perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, diskusi dalam bab ini berfokus pada prosedur konsolidasi yang digunakan. Selanjutnya, penjualan downstream atas persediaan. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Penjualan downstream atas persediaan ini disebut juga transaksi hulu penjualan persediaan atau penjualan persediaan arus ke bawah. Laba antar perusahaan dari penjualan downstream mengakibatkan entitas induk memiliki keuntungan dari entitas anak perusahaan. Penjualan downstream dari penjualan barang yang tersedia akan melakukan eliminasi terhadap kepemilikan pengendali atau mayoritas pemegang saham atas keuntungan atau kerugian yang akan diterima. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rifda Nurmasita. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih.
Materi selanjutnya yaitu penjualan upstream atas persediaan. Penjualan transfer upstream adalah penjualan dari anak ke perusahaan induk. Penjualan upstream yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan akan meningkatkan penjualan harga pokok penjualan. Cara menghitung harga pokok penjualan dan laba kotor anak perusahaan, tetapi tidak memengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut direalisasi atau diperoleh dari penjualan kepada entitas luar. Pendapatan dari penjualan ke perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang tersebut dijual keluar dari entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya, biaya-biaya terkait dengan transfer. Pada saat satu afiliasi mentransfer persediaan ke afiliasi lain, beberapa biaya tambahan seperti biasa angkut sering terjadi dalam transfer tersebut. Biaya ini harus diperlukan dengan cara yang sama dengan saat afiliasi merupakan divisi operasi dari suatu perusahaan tunggal. Jika biaya tambahan tersebut akan baik jika biaya tambahan tersebut akan dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan dari unit persediaan yang ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, maka perlakuan tersebut juga berlaku untuk konsolidasi yang terendah antar biaya perolehan atau pasar. Suatu perusahaan dapat menurunkan nilai persediaan yang dibeli dari afiliasi menggunakan aturan yang terendah antara biaya perolehan atau pasar, lower of cost or market, jika nilai pusat lebih rendah dari harga transfer antar perusahaan. Penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Kadangkala perusahaan yang telah menjual persediaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain di kemudian hari bergabung bersama dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya, transfer pada biaya perolehan. Kadang barang persediaan dijual ke perusahaan yang berelasi sebesar biaya perolehan atau biaya tercatat perusahaan penjual. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai macam pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer internal perusahaan, validasi dan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi penjualan dan beban pokok penjualan, pendapatan dari penjualan antar perusahaan, dan beban pokok penjualan yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pengaruh jenis sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan beban pokok penjualan. Baik, selanjutnya dalam sistem persediaan perpetual, barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke beban pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagang yang dijual.
Bagian B, transaksi persediaan antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Selanjutnya, transaksi persediaan antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Ayat jurnal di pembukuan PT Induk dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi pada metode ekuitas disesuaikan penuh sama dengan ayat jurnal dengan ayat jurnal dalam metode ekuitas dasar, kecuali untuk perbedaan yang terkait dengan keuntungan antar perusahaan belum direalisasi. Ketika menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh, induk perusahaan mengurangi pendapatan dan saldo akun investasinya sebesar bagiannya atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi yang timbul selama tahun berjalan. Selanjutnya, metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai pendapatan dan tidak membuat penyesuaian atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan atau keuntungan antar perusahaan belum direalisasikan sebagai contoh. Dan setelah transaksi penjualan persediaan upstream ketika induk perusahaan mencatat transaksi penjualan persediaan upstream ketika induk perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode biaya. Asumsikan fakta yang sama dengan yang digunakan sebelum dalam ilustrasi penjualan upstream. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Paradiba Tendiawaruh. Dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu contoh soal downstream, di mana diketahui posisi keuangan PT Anak Modal saham sebesar 400 juta dan laba ditahan sebesar 200 juta. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 260 juta. Dan pada nilai wajar kepentingan non-pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajarnya sebesar 80 juta. Asumsikan pada tanggal 1 Maret 2011 PT Induk membeli persediaan seharga 9 juta dan menjualnya ke PT Anak seharga 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2011 dan pada tanggal 5 November 2011 PT Anak menjual persediaan yang dibeli pada PT Induk pada tanggal 5 November 2011 PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non afiliasi seharga 20 juta. Jurnal yang dibuat yaitu buatlah jurnal yang diperlukan, yang kedua buatlah kertas kerja konsolidasi 31 Desember.
Yang pertama, PT Induk mencatat ayat jurnal 1 Maret 2012, di mana jurnalnya yaitu persediaan pada kas. Persediaan pada kas, pencatatannya persediaan PT Induk sebesar 9 juta. Yang kedua, PT Induk mencatat ayat jurnal pada tanggal 1 April 2012, di mana jurnalnya kas pada penjualan, di mana pencatatan penjualan persediaan ke PT Anak sebesar 12 juta. Selanjutnya, beban pokok penjualan pada penjualan, di mana pencatatan BPP yang dijual ke PT Anak sebesar 9 juta. Selanjutnya, PT Anak mencatat pembelian dan PT Induk dari PT Induk pada 1 April 2012. Jurnalnya yaitu persediaan pada kas, di mana pencatatan pembelian dari PT Induk sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya, PT Anak mencatat penjualan persediaan non afiliasi pada tanggal 5 November 2012, di mana jurnalnya yaitu kas pada penjualan, di mana pencatatan penjualan persediaan ke non afiliasinya sebesar 25 juta rupiah. Ya, selanjutnya beban pokok penjualan pada penjualan. Pencatatan biaya persediaan, di mana pencatatan biaya persediaan yang dijual ke PT non afiliasi seharga 12 juta rupiah. Selanjutnya, saham selama tahun 2012, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 55 juta dan mengumumkan dividen sebesar 50 juta. PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas, di mana PT Induk mencatat bagiannya antara laba bersih dan dividen PT Anak, tapi tidak menyampaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Yang diminta yaitu buatlah jurnal yang dibutuhkan dan lengkapi kertas kerjanya. PT Induk mencatat bagiannya antar laba dan dividen PT Anak untuk tahun 2012 dengan ayat jurnal yang kas pada investasi pada saham PT Anak, di mana pencatatan dividen dari PT Anak sebesar 40 juta. 40 juta didapatkan dari 50 juta rupiah dikali 80%, sehingga mendapatkan 40 juta rupiah. Dan selanjutnya itu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta. Di mana mencatat dividen pendapatan metode ekuitas sehingga mendapatkan 45 juta rupiah dari 55 juta rupiah dikali 80%. Dari jurnal tersebut, saldo akhir akun investasi adalah 345 juta rupiah. 345 juta rupiah didapatkan dari 260 juta rupiah ditambah 45 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2012. Di mana semua belum sebelumnya. Lembar satu. Paling bawahnya. Ya, selanjutnya ayat jurnal eliminasi. Di mana yang pertama yaitu pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan pada dividen diumumkan pada investasi pada saham PT Anak sebesar 45. Pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 45 juta rupiah dan dividen diumumkan sebesar 40 juta rupiah. Didapatkan dari 50 juta dikali 20% sehingga mendapatkan 45 juta. 45 jutanya tadi dari jurnal pendapatan dari anak perusahaan dan dividen diumumkan sebesar 40 juta, dan 45 juta ini dikurangkan dengan dividen diumumkan sebesar 40 juta sehingga menghasilkan 5 juta, yaitu investasi pada saham PT Anak. Dan yang kedua yaitu pendapatan untuk kepentingan
pengendali. Yang pendapatan untuk kepentingan non pengendali pada dividen umum diumumkan pada kepentingan non pengendali, di mana pendapatan untuk kepentingan non pengendali debitnya 11 juta didapatkan dari 55 juta dikali 20% sehingga mendapatkan 11 juta. Begitupun dengan dividen yaitu 55 juta dikurang 50 juta dan dikali dengan 20% sehingga mendapatkan 10 juta. Selanjutnya untuk mendapatkan 1 juta yaitu dikurangkan pendapatan untuk kepentingan non pengendali dikurang dengan dividen diumumkan sehingga mendapatkan 1 juta. Selanjutnya saldo investasi awal, saham biasa, PT Anak, saham saldo laba mungkin salah ketik di sini saldo laba pada investasi pada saham PT Anak dan kepentingan non pengendali. Saldo saham biasa PT Anak sebesar 220 juta, saham saldo laba sebesar 140 juta, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 292 juta didapatkan dari 50 investasi saham PT Anak sebesar 292 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 68 juta didapatkan dari saham biasa ditambah dengan saldo laba dan dikurangkan dengan investasi pada PT Anak. Jadi mendapatkan 68 juta. Selanjutnya yaitu penjualan downstream. Jurnalnya yaitu penjualan pada beban pokok persediaan pada persediaan, di mana penjualannya didebit sebesar 12 juta dan beban pokok persediaan sebesar 9 juta dan persediaan sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2012. Di mana semua jurnal eliminasi dimasukkan kepada kertas sarah. Ini eliminasi di sini bukan ekuitas. Nanti diubah. Jadi semua eliminasi kita masukkan kepada ke kertas kerja konsolidasi di 31 Desember 2012. Selanjutnya laba bersih konsolidasi 2012, di mana laba operasi terpisah PT Induk sebesar 471 juta diambil dari kertas kerja konsolidasi, di mana dari penjualan awal ditambah dengan laba bersih. Setelah itu kredit dari jurnal kertas kerja tadi dikurangkan dengan jumlah konsolidasi yang tadi. Jadi menghasilkan 471 juta rupiah dan dikurangkan dengan laba antar perusahaan belum diterrealisasi dari penjualan sebesar 12 juta. Jadi 471 juta rupiah dikurang 12 juta menghasilkan 459 juta, yaitu laba direalisasi terpisah PT Induk.
Selanjutnya laba bersih PT Induk sebesar 55 juta. Dijumlahkan untuk menghasilkan laba bersih konsolidasi yaitu 459 juta ditambah dengan 55 juta dan menghasilkan 514 juta. Selanjutnya laba kepentingan non pengendali sebesar 10 juta. Dari 10 juta ini didapatkan dari 80 juta dikali 20%, maaf itu salah ketik. Di situ sebenarnya 20%, dan menghasilkan laba kepentingan non pengendali sebesar 504 juta rupiah. Selanjutnya kepentingan non pengendali nilai buku PT Anak 31 Desember 2011. Saham biasa 220 juta rupiah, saldo laba 140 juta rupiah dan dijumlahkan sehingga mendapatkan total nilai buku sebesar 360 juta rupiah. Bagian proporsional pemegang saham non pengendali, jadi total nilai buku dikalikan dengan proporsional pemegang saham non pengendali sebesar 80% dan menghasilkan kepentingan non pengendali sebesar 72.000 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Andi Paradiba Tandawaruh. Sebagai kesimpulan dari materi kami, transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi. Jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Ada dua jenis penjualan atas persediaan yaitu downstream dan upstream. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Penjualan upstream adalah penjualan dari anak ke perusahaan induk. Penjualan upstream yang dilakukan oleh perusahaan kepada induk perusahaan akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor anak perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lainnya. Mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.